Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Pagi ini Sabtu 28 Januari 2023, saya Pendeta John Patar Situmeang bersama Saudara Beni Huta Barat mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di pagi ini kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai tidur kami sepanjang malam. Dan kini kami bangun dengan nafas kehidupan dan kekuatan baru datang ke hadirat-Mu, hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati serta pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 27 ayat 13 sampai 14 dengan tema di tengah krisis kehidupan, percaya dan nantikanlah Tuhan. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dari bacaan tadi, mari kita bersama menggali kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Daud tetap kuat ketika menghadapi krisis kehidupan dalam hidupnya? Ayat 13. Yang membuat Daud tetap kuat ketika menghadapi krisis kehidupan dalam hidupnya adalah dia percaya akan mengalami kebaikan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apa pesan Daud dan yang harus kita lakukan juga ketika dilanda krisis kehidupan? Ayat 14. Pesan Daud dan yang harus kita lakukan juga ketika dilanda krisis kehidupan adalah dengan menantikan Tuhan, penolong yang setia dengan hati yang kuat dan teguh. Pemazmur Daud meyakini kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tidak hanya dalam sukacita kehidupan, namun juga dalam krisis kehidupan. Ketika seseorang berada dalam krisis kehidupan, seseorang bisa merasa ditolak dan ditinggalkan Tuhan. Terlebih, krisis yang dihadapi juga menyebabkan perubahan hidup yang drastis dalam hidup seseorang. Dari yang stabil, tenang, berubah menjadi krisis. Krisis yang dialami seperti ini akan mudah membuat seseorang kehilangan keyakinannya bahwa Tuhan itu baik. Karena kalau Tuhan memang benar baik, mengapa membiarkan krisis kehidupan terjadi? Jangan terjebak dalam keraguan dan keputusasaan. Dari ayat 13 kita dikuatkan, dan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam krisis kehidupan Tuhan tidak meninggalkan Daud. Tuhan tetap menyertai Daud dalam dinamika kehidupannya. Daud memiliki keyakinan atau kepercayaan yang kuat akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya saat ia mengalami krisis kehidupan. Itulah sebabnya Daud tetap ingin bersama dan dekat dengan Tuhan dan tidak ingin meninggalkan Tuhan saat krisis melanda hidupnya. Bandingkan ayat 8, 9, dan 11. Pada ayat 14 dituliskan, nantikanlah Tuhan. Menantikan Tuhan tidak hanya butuh kesabaran, kesiapan, tapi juga iman. Kesabaran karena kita dilatih olehnya. Di dalam penantian itu kita bisa menikmati pembentukannya. Kesiapan
supaya ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, kita siap. Tidak seperti perumpamaan wanita bodoh yang tidak berjaga-jaga dengan pelitanya. Iman, kita percaya bahwa Tuhan bertindak menolong kita, menjawab doa-doa kita, dan Dia menuntun kita ke jalan kasih setia dan kebenaran. Tuhan melihat kita yang sungguh-sungguh menantikan Dia. Jangan bertindak dalam ketidaksabaran dalam menantikan jawabannya, caranya, dan jalannya. Nantikanlah Tuhan dengan iman yang teguh. Pastikan di tengah krisis kehidupan yang kita alami, percaya akan kebaikan Tuhan dan menantikan Tuhan dengan iman yang teguh. Bagikanlah kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, atau setiap orang yang berjumpa dengan saudara pada hari ini, agar mereka juga ketika menghadapi krisis kehidupan untuk tetap percaya melihat kebaikan Tuhan serta menantikan Tuhan dengan iman yang teguh. Demikianlah renungan kita pagi ini. Mari kita tutup, kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Kasih, dalam krisis kehidupan yang terjadi, ajar kami untuk percaya melihat kebaikan-Mu. Dengan iman yang teguh, menantikan Tuhan penolong yang setia, yang menjawab seru doa kami di waktu yang tepat. Bapa dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Kudus, sertai dan berkati segala aktivitas kami di hari ini. Kami aman bersama-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti renungan harian 4M Sinode GKO. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.